Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini saya, Indwesti, dan teman-teman saya adalah Putri, Fatur Rahman, dan Auberta Syakara akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur. Untuk itu, mari kita masuk ke materinya. Definisinya adalah laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1 2015-1 adalah penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Harahap 2008-105, pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan seperti hasil usaha dari suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Dari kedua pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi dan kondisi keuangan dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Masuk ke perbedaan, sebenarnya laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tak jauh berbeda dari laporan keuangan perusahaan lainnya. Namun, adanya laporan harga pokok produksi inilah yang menjadi pembeda. Pada perusahaan lain seperti perusahaan jasa atau dagang tidak terdapat laporan harga pokok produksi, sedangkan pada perusahaan manufaktur ada. Tujuan umum yang pertama adalah menghasilkan suatu informasi laporan keuangan yang bisa dipercaya karena secara real dan faktual. Lalu yang kedua adalah dapat menghasilkan suatu informasi untuk membantu dan memudahkan para pemakai laporan keuangan. Dan yang terakhir itu dapat menunjukkan suatu informasi lainnya pada laporan keuangan, misalnya keuntungan perusahaan ketika ada kegiatan aktivitas penanaman modal atau saham dan pembelajaran atau biaya perusahaan. Manfaat laporan keuangan perusahaan manufaktur: yang pertama, sebagai panduan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang kedua, bermanfaat sebagai data pembanding antara laporan keuangan satu periode dengan periode lainnya, bermanfaat sebagai data pembanding agar perusahaan dapat melakukan tindakan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Yang ketiga, bermanfaat untuk memonitor kesehatan keuangan perusahaan. Keuangan yang sehat memiliki pengertian perkembangan perusahaan yang selaras dengan kinerja dan keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu, laporan keuangan perusahaan manufaktur dapat menjadi bahan untuk memastikan kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan profit. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama, laporan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan atau pelaku usaha pada periode tertentu. Harga pokok produksi biasanya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain-lainnya. Lebih singkatnya, harga produksi adalah biaya yang dikeluarkan meliputi biaya langsung maupun biaya tidak langsung dalam proses produksi. Unsur-unsur harga pokok produksi. Nah, dalam menghitung harga pokok produksi terdapat 3 unsur yang perlu diperhitungkan untuk menentukan harga pokok produksi, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik. Laporan laba rugi. Secara garis besar, laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur adalah sama dengan laporan laba rugi yang terdapat pada laporan keuangan biasa, yaitu terdiri atas bagian yang menunjukkan nilai pendapatan serta nilai selisih yang menghasilkan keuntungan atau kerugian terhadap satu periode yang telah diambil. Akan tetapi, dalam pembuatan laporan laba rugi perusahaan manufaktur, ada 4 elemen dasar yang wajib dipenuhi sebagai indikator penting dalam penempatan laporan laba rugi tersebut. 4 elemen tersebut yaitu revenues atau pendapatan, yang kedua ada expense atau biaya, yang ketiga ada profit atau keuntungan, yang keempat ada loss atau kerugian. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi nilai dari modal awal. Untuk laporan perubahan modal pada perusahaan manufaktur juga isinya sama dengan perusahaan lainnya. Modal akan bertambah jika laba bersih lebih besar dari mada pengambilan prive, dan modal akan berkurang jika laba bersih lebih kecil dari pada pengambilan prive. 4. Laporan neraca. Untuk neraca perusahaan manufaktur ini dibuat sebagaimana neraca keuangan pada umumnya, di mana pada bagian neraca perusahaan manufaktur terdapat laporan perihal aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, kita langsung masuk saja ke studi kasus 1. Di sini berhubungan dengan laporan harga pokok produksi. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat sebelah sini atau sini. Nanti kalian pause saja untuk lebih jelasnya karena kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada pemakaian bahan baku, berarti yang berhubungan dengan persediaan bahan baku. Maksudnya berhubungan dengan bahan baku. Di sini ada persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku kalian jumlahkan, lalu kalian kurangi dengan persediaan akhirnya. Nanti didapat sebesar Rp286.200.000.
BTK-nya juga kalian isi ya. Lalu untuk BOP-nya kalian jabarkan dulu semua biayanya baru dijumlahkan. Nah, untuk jumlah biaya produksi ini didapat dari pemakaian bahan baku ditambah BTKL dan ditambah jumlah BOP-nya yang tadi itu. Lalu kita taruh juga persediaan barang dalam proses awalnya, nanti didapat jumlah BDP sebesar 1.378.300.000 rupiah. Baru dikurang dengan persediaan akhirnya, nanti harga pokok produksinya didapat sebesar 1.178.300.000 rupiah. Next, studi kasus 2 ya, nanti bisa kalian pause juga karena bakal masuk ke pembahasan. Nah, di laporan laba rugi ini kita hitung pendapatannya dulu. Di sini ada penjualan. Nah, potongan penjualan ini sebagai pengurang, nanti penjualan bersih didapat sebesar 47.500.000 rupiah. Untuk mencari harga pokok penjualan gampang, tinggal kalian jumlahkan saja persediaan barang jadi awalnya, lalu harga pokok produksi barang jadi dikurang dengan persediaan akhirnya, nanti harga pokok penjualan dapat ditemukan sebesar 20 juta rupiah. Untuk laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurang dengan HPP-nya yang tadi ya. Lalu untuk beban usaha itu bisa kalian jabarkan seperti tadi, baru dijumlahkan. Laba usahanya ini didapat dari laba kotor dikurang dengan beban usahanya. Next, di bawahnya itu ada pendapatan dan beban-beban lain, itu kalian jumlahkan juga ya. Di sini ada pendapatan sewa. Nah, beban bunganya ini sebagai pengurang, tinggal kalian kurangi. Nanti laba di luar usaha didapat sebesar 1.100.000 rupiah. Laba bersih sebelum pajak gitu. Nah, itu dijumlahkan dari laba usaha ditambah dengan laba di luar usahanya yang tadi. Nah, pajaknya ini juga kalian hitung ya, itu dikali 10% menjadi 2.510.000 rupiah. Nanti ketemu laba bersih setelah pajak sebesar 22.590.000 rupiah. Next, studi kasus 3, laporan perubahan modal. Ini cukup mudah, tinggal kalian salin aja yang dari soal. Di situ ada modal awal, kalian taruh paling atas, lalu laba dengan pref-nya ini kalian jumlahkan. Bedanya pref-nya ini sebagai pengurang gitu, nanti didapat penambahan modal sebesar 20.800.000 rupiah. Nah, di modal akhirnya ini didapat dari modal awal plus penambahan modalnya menjadi 347.700.000 rupiah. Sekarang kita yang terakhir itu laporan neraca ya. Di sini nggak ada studi kasusnya, jadi saya langsung kasih contohnya aja. Nah, di laporan neraca ini biasanya kita hitung asetnya dulu nih ya, kan di sebelah sini, sebelah kiri ya. Nah, di asetnya ini itu terbagi dua, ada aset lancar sama aset tetap. Di aset lancar ini nanti bakal muncul ya. Nah, aset lancarnya kalian jumlahkan aja semuanya, nanti kalian totalkan, nanti didapat sebesar 493.200.000 rupiah. Untuk aset tetap sama seperti aset lancar penjumlahannya, tapi bedanya di aset tetap ini untuk akumulasinya kalian kurangi. Ntar total aset tetap sebesar 795.012.000 rupiah. Untuk total asetnya tinggal kalian jumlahkan dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap menjadi 1.288.212.000 rupiah. Nah, untuk yang di sebelah kanannya kita hitung liabilitasnya atau kewajiban atau yang sering kita sebut utang ya. Nah, biasanya itu terbagi dua, ada jangka pendek sama jangka panjangnya. Di sini udah tertulis jangka pendeknya ada utang usaha, lalu utang hipotek lalu kalian jumlahkan menjadi 125.100.000 rupiah. Untuk ekuitas, nah ekuitas ini berarti modal ya. Modalnya di sini udah tertera sebesar 1 miliar. Sebagai contoh di sini saldo labanya sudah diketahui yaitu sebesar 163.112.000 rupiah. Tinggal kalian totalkan menjadi 1.163.112.000 rupiah. Untuk total akhirnya tinggal liabilitas ditambah modalnya menjadi 1.288.212.000 rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian lihat ya, di situ seimbang aset dengan liabilitas plus modalnya. Jadi emang harus seimbang. Oke, saya kira itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.